Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan sebuah rekomendasi yang muncul dari dashboard SDGs Desa, terutama berkaitan dengan tujuan SDGs kedua, yaitu desa tanpa kelaparan. Di salah satu desa dapat kita lihat rekomendasinya bahwa persentase bayi mendapatkan ASI eksklusif 100%, 0 jiwa. Di mana letak salahnya? Padahal desa tersebut telah melakukan pendataan desa, yaitu pendataan desa tahap awal dan dilanjutkan dengan pendataan desa tahap pemutakhiran. Untuk mengetahuinya, ikuti terus tutorial ini. Baik sobat, sekarang kita mencoba melihat skor SDGs desa di salah satu desa, di mana total skornya adalah 58,61, di mana 58,61 ini diperoleh dari penjumlahan skor SDGs 1 sampai dengan skor SDGs 18 dibagi dengan 18 sehingga ketemulah skornya itu 5861. Nah, sesuai dengan tema tutorial ini, jadi kita akan melihat rekomendasi yang dikeluarkan dari dashboard SDGs Desa berkaitan dengan desa tanpa kelaparan. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu sasaran yang diperhitungkan dalam menentukan skor SDGs berkaitan dengan desa tanpa kelaparan. Yang pertama 2.1 yaitu persentase balita gizi buruk turun menjadi 0%. Nah, di sini skornya adalah 100, artinya di desa itu sudah tidak ada lagi balita dengan gizi buruk. Jadi volumenya 0. Kemudian, nah inilah yang menjadi tema kita adalah di sini terlihat yaitu berkaitan dengan persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif mencapai 100%, skornya adalah 0. Nah, ini kelihatan bahwa volumenya 0. Ini menandakan tidak ada satupun bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Apa benar itu? Mari kita lihat di mana letak salahnya. Jadi untuk mengetahuinya, pertama kita melihat berkaitan dengan kuesioner individu. Karena pada kuesioner individulah terdapat pertanyaan berkaitan dengan persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif mencapai 100%, yaitu dengan satuannya jiwa. Baik teman-teman, kita lihat kuesioner daripada individu. Ini adalah kuesioner individu di mana yang berkaitan dengan desa tanpa kelaparan itu yaitu terletak pada deskripsi keempat, yaitu deskripsi kesehatan, di mana ada pertanyaan yaitu DP405 dan P406. Jadi inilah yang sangat mempengaruhi berkaitan dengan skor daripada bayi memperoleh ASI eksklusif. Di mana P405 ada pertanyaan apakah dalam setahun terakhir ini ibu melahirkan. Nah, jika ya, jadi pilihannya adalah 1, jika tidak adalah pilihannya 2. Kemudian, pertanyaan P405 ini dikaitkan dengan pertanyaan P406. Nah, apakah bayi Bapak Ibu memperoleh ASI eksklusif pada usia 1-6 bulan hanya mengkonsumsi ASI saja? Nah, inilah yang perlu kita perhatikan inputan-inputannya. Jika ibu tersebut melahirkan, berarti akan dilanjutkan dengan pertanyaan apakah bayi memperoleh ASI eksklusif. Nah, inilah yang perlu kita lihat inputan yang pernah dilakukan di dalam dashboard SDGs Desa. Baik teman-teman, kita langsung lihat hasil daripada download kuesioner individu di salah satu desa yang menyatakan bahwa tidak ada bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Nah, ini adalah
hasil download kuesioner individu di salah satu desa, di mana pada pertanyaan P405 adalah berkaitan dengan apakah ibu melahirkan. Nah, di sini jika ya adalah pilihannya 1, jika tidak adalah pilihannya 2. Kemudian di P406 di sini ada pertanyaan, apakah bayi bapak atau ibu memperoleh ASI eksklusif pada usia 1 sampai 6 bulan hanya mengkonsumsi ASI saja? Jika ya, pilihannya 1, jika tidak, pilihannya 2. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah inputan-inputan yang telah dilakukan kemarin itu apakah sudah benar atau tidak. Nah, di sini kita coba lihat berkaitan dengan ibu melahirkan. Nah, di sini kalau ibu itu melahirkan berarti pilihannya adalah 1. Nah, di sini kita akan filter adalah pilihannya 1, berarti ibu itu adalah melahirkan. Nah, ini. Kemudian jika melahirkan, disinilah kaitannya pertanyaannya ke P406. Yaitu apakah bayi daripada ibu tersebut mendapatkan ASI eksklusif. Nah, di sini kita lihat ibu yang melahirkan di sini hampir, nah ini semuanya tidak ada jawaban, yaitu alias kosong. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga rekomendasi yang dikeluarkan memang benar bahwa di desa tersebut ketika dilakukan survei, kemudian isiannya adalah masih kosong. Jadi itulah yang menyebabkan berkaitan dengan kenapa persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif mencapai 100% itu skornya masih 0. Jadi itu disebabkan karena pada inputan kuesioner individu bahwa di sana tidak diisi jawaban, yaitu tidak diisi jawaban berkaitan dengan pertanyaan apakah bayi daripada ibu yang melahirkan tersebut mendapatkan ASI eksklusif. Nah, untuk meningkatkan skor daripada SDGs yang kedua ini, khususnya di 2.2 ini, jadi desa tersebut perlu melakukan pemutahiran data berkaitan dengan pertanyaan apakah bayi mendapatkan ASI eksklusif tersebut. Jadi, jika sudah dilakukan pemutahiran, maka akan terjadi peningkatan skor. Baik teman-teman, jadi dari apa yang kami sampaikan tadi, dapat kita lihat bahwa terjadi kesalahan input berkaitan dengan ibu melahirkan, tetapi isian pertanyaan apakah bayi mendapatkan ASI eksklusif itu tidak diberikan jawaban. Untuk meningkatkan skor SDGs tersebut, yaitu di desa tanpa kelaparan, yaitu di poin 2.2 tersebut, jadi desa tersebut perlu melakukan pemutahiran data. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa tidak benar persentase bayi mendapatkan ASI eksklusif 100% itu adalah 0 jiwa di desa tersebut, tetapi lebih banyak disebabkan karena kesalahan input. Demikian tutorial ini, semoga memberikan manfaat. Terima kasih.